Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka hamidum majid. Alhamdulillah, dengan sebuah rasa bahagia ya, kita telah melalui tahap demi tahap, seri demi seri, dan akhirnya bisa kita selesaikan tentang apa itu sholawat ya. Dengan demikian semoga semua teman-temanku memahami apa itu sholawat dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, sebelum kajian berikutnya kita lanjutkan, mari sama-sama kita doakan seluruh saudara-saudara kita yang bersolawat. Nah, sekarang nggak kaget kan kalau aku bilang yang bersolawat terhadap kelanjutan dari channel dakwah ini. Semoga Gusti Allah Agung, karena Gusti Allah Agunglah yang pandai membalas kebaikan hambanya, dan semoga dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi untuk mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk saudara-saudaraku yang mendoakan aku, semoga kebaikan doa itu kembali kepada kalian juga. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang aku kalau ngomong gitu kan kalian nggak kaget. Kepada saudara-saudaraku semua yang bersolawat terhadap channel dakwah ini, nah, kalian kan nggak kaget karena sudah paham, sudah ngerti apa itu arti bersolawat. Ini nggak bisa minum, ini lagi puasa ini. Oke, tajuk kali ini yaitu orang pertama yang bersolawat. Orang pertama nampak le yang bersolawat. Nih judul ajan kita. Sebelumnya bacakan li supaya jelas. Tolong Bapak dibantu diktekan. Quran surat Al-Ahzab yang kemarin ya. Apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Titik. Terus wahai orang-orang yang beriman, kalian dukunglah Nabi dan berislam lah Islamnya. Titik. Oke. Ini aku gunakan huruf besar, huruf kecil ini hanya untuk
mudahnya aku menjelaskan loh ya. Jadi tidak ada hubungannya seperti penggunaan huruf besar huruf kecil yang digunakan LAI ketika menerjemahkan Alkitab ya. Jadi jangan disalahpahami. Ini hanya bisa-bisaku saja supaya lebih mudah menjelaskan ke kalian. Ini Quran surat Al-Ahzab 3356 ya. Kalau kita lihat surat Al-Ahzab ini ya, ini ada dua perintah ya, ada dua perintah. Orang biasanya terjebak kepada sholawatnya saja, padahal tidak, ada dua perintah. Jadi dua ini dua yang tidak terpisahkan, nggak bisa hanya satu diambil dan satu tidak. Oh iya, aku mumpung ingat ada pertanyaan dari rekan kita, apa itu? Kalau disingkat namanya SP ya, SPS atau apa gitu, tentang kapan tempus delictinya seseorang itu munafik. Tempus delictinya kapan seseorang itu munafik? Ketika dia sudah tidak memberikan dukungan lagi kepada Islam. Saat itu dia munafik. Ya. Jadi tergantung dia. Ketika dia sudah tidak lagi mendukung Islam, Islam hanya sebagai aksesoris KTP aja, ya, maka saat itulah dia dikatakan munafik. Oke. Mumpung ingat, takutnya terlupakan. Ada dua yang tak terpisahkan ya di Quran surat Al-Ahzab 33 ini. Perintahnya itu bukan hanya bersolawat saja sebetulnya. Bukan hanya kita disuruh mendukung, tidak. Tapi ini satu rangkaian dengan berislamlah. Ya. Ini harus dipahami ini, ya, harus dipahami. Tidak bisa satunya terpisah, ya. Ini dua yang tak terpisahkan antara bersolawat dan berislam, ya. Nih. Kamu nggak bisa, kamu hanya berislam saja tapi tidak bersolawat, atau bersolawat saja tapi tidak berislam, tidak bisa. Perintahnya di sini ini dua, dan ini yang jarang orang tahu. Karena ngajinya dari dulu begitu, sekarang begitu, besok begitu, diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi kebodohan itu tidak hilang. Kebodohan itu terwariskan. Karena apa? Gurunya juga bodoh, nggak berani melakukan overlapping. Harus ada lompatan pemikiran yang itu menjadi lebih maju lagi, bagaimana cara kita memahami teks-teks di dalam Al-Quran. Kalau nggak gitu nggak jadi dandanan, orang Jawa bilang. Makanya kajian-kajian kita ini, kita masuk dalam ranah kultural itu memang tidak sama dengan struktural. Kalau struktural itu bahasa kekuasaan, dia bilang sekarang merah, sekarang hijau. Karena publik itu ada di bawah otoritas penguasa. Kalau kita tidak, kita kultural, kita membangun kesadaran. Kita jelaskan dulu merah, nanti dengan sendirinya publik itu mau merah dengan sendirinya tanpa kita suruh. Memang hasilnya lama. Ya kan semua sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau aku tidak, bukan siapa-siapa, tidak punya kekuasaan, akan berjuang dalam bingkai struktural, ya orang akan ketawa dong, siapa lu? Kan begitu. Bisa aku ya sebagaimana masyarakat biasa ya dengan jalur struktural seperti ini, memberikan edukasi, penjelasan. Setelah mereka paham dengan penjelasan itu, mereka akan merubah sendiri, ya. Dan alhamdulillah ya, ada beberapa pernyataan dari teman-teman, aku belum sempat expose. Aku lagi memikirkan apakah itu akan kita angkat dalam sebuah mampir ngombe ya. Itu pengakuan itu datang dari teman-teman kita, viewer kita, dan ada beberapa, cuman aku tidak sempat mengkoleksinya ya. Dengan mengikuti kajian-kajian di channel ini, kerangka berpikir agamanya itu berubah dan dia mendapatkan pencerahan.
Dari sini yang aku mau sampaikan, seandainya lah kajian-kajian ini Allah bisa terima dan Allah catat sebagai amal soleh, aku ingin amal soleh itu tidak hanya mengalir kepadaku, tetapi kepada semua yang mendukung channel ini. Bayangkan, apabila seorang mendapat hidayah lewat usahamu, maka engkau akan mendapatkan segala yang disinari matahari. Itu janji yang dijanjikan oleh Gusti Allah Agung lewat hadisnya Kanjeng Nabi. Maka seandainya kajian-kajian ini nggak usah apalah ya, kita terlalu muluk-muluk. Kita hanya berharap saja semoga tercatat sebagai amal soleh, dan aku ingin amal soleh itu tidak hanya mengalir ke aku atas tercerahnya peor-peor kita ini, itu juga mengalir ke kalian semua yang mendukung channel ini. Amin amin ya robbal alamin. Itu doaku untuk kita semua. Ya, aku belum sempat, aku ya sibuk ya. Aku baca kemarin ada entah saudara kita dari mana itu, dan ada memang beberapa yang memberikan pernyataan seperti itu, cuman ya karena anuku jelek sekali. Administrasiku mencatatku itu ya karena sibuk, karena segala macam lah apa namanya ya. Mendokumentasikannya itu aku buruk ya, jelek gitu. Kecuali nanti ada yang mendokumentasikan. Itu tentunya orang-orang yang sudah mapan, yang sudah mampu secara finansial dan segala macamnya lah ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, begini. Jadi dalam ayat ini kita mendapatkan dua perintah, mendukung dan berislam. Ya, mendukung dan berislam. Ya, jelas ya di sini ya. Dukunglah, dukung. Ya, aku tadi baru dari kota ya, dan itu sering aku. Setidak-tidaknya hari ini dua. Apa yang satu kemarin, apa hari ini dua, aku lupa. Ada mobil itu tertuliskan lafadz sholawat. Ya menurutku sih itu baik-baik saja sebagai wujud apresiasi bagaimana kita mencintai Kanjeng Nabi. Tapi jangan berhenti di situ doang. Jangan berhenti mobilmu diturusi sholawat tapi kelakuanmu jauh dari sholawat. Sholawat itu tidak sekedar dinyanyi-nyanyiin saja. Boleh, itu boleh, aku juga suka nyanyi kok. Sholawat itu tidak hanya menjadi jimat saja. Kalau kamu baca sholawat sekian, nanti kamu dapat ini, nanti kamu begini-begini. Jadi sholawat itu hanya sebagai mantra-mantra yang diucapkan berulang kali menjadi zikir. Zikir itu apa ya? Bukan zikir, wirid, menjadi wirid. Wirid itu amalan yang dibaca berulang kali dan dia menjadi sebuah terschedule ya. Ya seperti itu ya boleh, tapi bawa sholawat itu dalam domain yang proporsional. Apa sebetulnya yang Allah mau tentang sholawat itu, kita harus bagaimana? Gitu loh. Ini umat ini kalau ngajinya modelnya kelemak-kelemek nggak maju-maju nanti. Metodologinya harus sekali-sekali ada yang berani merubah metodologi ya. Seperti aku, metodologi kajian seperti ini tuh ya resiko juga, tapi apapun harus ditanggung. Apapun harus ditanggung resikonya. Resiko yang pertama itu siap untuk tidak populer. Itu resiko yang harus ditanggung. Biar nanti yang nggak populer di bumi, asalkan ya bisa, kalau bisa sih dua-duanya, populer di bumi dan populer di langit. Tapi kalaupun seandainya tidak populer di bumi, biarlah nanti populer di langit. Ya. Kajian-kajian seperti ini kan kalian lihat aja, untuk mencapai power 1000 itu sulit. Ya. Tapi kan dakwah harus terus dilakukan, dan kita sudah memasang tonggak. Kalau orang Sumatera bilang, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Ya, makanya kalau ada kafir-kafir yang coba-coba mau mengganjal dakwah ini, ya, dia bisa kubikin kepalanya itu nungging. Ya. Oke. Aku lanjutkan.
orang-orang pertama yang bersolawat itu siapa? Ya, siapa orang-orang yang pertama bersolawat itu siapa? Tahukah kalian? Orang-orang yang mendukung Nabi pertama kali itu siapa? Dan bagaimana cara mendukungnya? Apakah terus Nabi datang terus dia nyanyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Apa begitu? Apa terus Allahumma sholli ala Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina? Apa begitu? Begitu itu boleh, bukan tidak boleh, tapi esensi utama solawat itu kita mencontoh terhadap orang-orang pertama yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang kalian harus tahu. Supaya paradigma beragamanya itu berubah. Jangan begitu saja, begitu saja. Ya karena ustadznya juga goblok sih, nggak tahu apa-apa. Jelas no ya begitu saja. Kapan kita ini kiamah? Kapan umat ini menjadi umat yang memegang peranan dalam tatanan kehidupan dunia? Kalau hanya begitu saja. Ya mbok ya dimasteri itu bagaimana Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwaroh itu. Ya. Oke, sekarang aku sebut satu nama. Begini, seperti yang kita tahu lewat sirah, lewat sejarah, dan kalian bisa mereferensinya dari berbagai buku-buku sejarah, Kanjeng Nabi Muhammad itu sempat menjadi karyawan gitu aja lah ya. Karyawan dari sebuah, ya mungkin dulu belum ada CP atau PT seperti sekarang ya. Dari seorang pengusaha ekspor impor kelas kakap gitulah ya. Gitulah gampangnya. Pengusaha ini seorang wanita ya, yang kita kenal dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Ejaan Arabiannya agak sulit. Khadijah binti Khuwailid ya. Ini pengusaha kelas kakap ini, ekspor import, kalau sekarang ya perbandingannya antar negara, ke Syam, ke Syria, kemana kayak ya. Bukan hanya Makkah saja sudah keluar. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah menjadi karyawan beliau, dan akhirnya beliau jatuh hati kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi lihat kisahnya. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang mendahului, tetapi Ibunda Khadijah lah yang mendahului dengan, ya ada mak jomblangnya kalau sekarang lupa aku siapa namanya itu. Ya. Ibunda Khadijah yang jatuh hati kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Ibunda Khadijah ini konglomerat. Kalau konglomerat ya tahu hartanya melimpah ruah. Ekspor import kelas dunia antar negara. Ya. Cuman kalau dulu ya belum ada CP, PT apa gitu ya belum lah ya. Karena mau daftar kemana juga, mau mendaftarkan CP dan PT-nya. Oke. Aku sudah jelaskan dulu peristiwa Gua Hira. Ya. Sorry. Setelah kemudian mereka kan menikah, ya. Ibunda Khadijah dinikahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya pada waktu itu masih Muhammad bin Abdullah, ya, karena belum diwisuda menjadi nabi kan. Wisudanya nanti kan setelah peristiwa Gua Hira. Oke. Setelah itu kita tahu peristiwa Gua Hira ya. Di sanalah yang menjadi debatable sampai sekarang bahwa Kanjeng Nabi itu bisa buta huruf enggak sih ya. Ma'ana biqori itu ya, dan itu sudah kita jelaskan ya tentang bagaimana makna ummi itu seharusnya dipahami. Gitu ya. Itu enggak akan kita bicarakan karena itu sudah kita bicarakan. Setelah Kanjeng Nabi menerima
wahyu bertemu dengan Jibril, ya, Kanjeng Nabi ketakutan, ya, ketakutan. Akhirnya pulang ke rumah, bilang sama, ya kalau seperti kita manusiawi lah ya, kalau ada masalah apa-apa yang itu sangat mengguncangkan bagi kita, tentu yang pertama kali kita kasih tahu ya istri lah, karena orang terdekat kan istri. Beliaunya menyampaikan pertemuannya dengan Jibril itu, ya, dan akhirnya sama Ibunda Khadijah diselimuti, diberi katakanlah kata-kata penenang gitulah ya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa gitu ya. Kira-kira begitulah ya, kata-kata penenang. Kata-kata penenang ya, bahwa kamu ini orang baik, nggak mungkin ini begitu ya, gitulah ya kira-kira. Akhirnya Ibunda Khadijah untuk memberi ya, katakanlah mendorong supaya Kanjeng Nabi tenang gitu, mengajak Kanjeng Nabi ke pamannya yang kita tahu yaitu Naufal bin Waraqah, yang itu Kristen, dan dari catatan sejarah, tolong dikoreksi kalau salah karena sejarah begitu ya, Kristen Nestorian ya, itu adalah omnya kalau nggak salah, omnya atau sepupunya ya dari Ibunda Khadijah, tapi mereka masih ada tali kekerabatan. Oke. Naufal bin Waraqah kita pending dulu, kita fokus ke Ibunda Khadijah. Dari Naufal bin Waraqah, ya, akhirnya Ibunda Khadijah memantapkan bahwa kamu itu nabi. Kamu itu nabi. Kamu itu nabi pilihan Allah, kekasih Allah. Ya. Dari situlah ya, akhirnya Ibunda Khadijah memberikan dorongan tanpa reserve terhadap perjuangan dakwah Kanjeng Nabi. Semua harta yang dia miliki, dia suntikkan untuk mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Itu namanya mendukung. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi, terus seperti mantra, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan begitu. Itu namanya mendukung. Segenap jiwa, segenap raga, segenap harta dicurahkan kepada Kanjeng Nabi, sang suami tercintanya. Makanya lu itu laki-laki kalau cari perempuan untuk istri, cari yang mendukung kamu berdakwah. Meskipun mukanya seperti bintang sinetron, tapi kelakuannya tidak mendukung kamu berdakwah, tendang itu perempuan. Nggak perlu kamu bawa ke KUA. Lihat ini, Ibunda Khadijah sudah memberikan contoh bagaimana dia memberikan support, mencurahkan semua kekayaannya untuk mendukung dakwah Nabi, habis tanpa sisa. Mendukung itu begitu. Sekarang ini, aku tanya kalian, berkali-kali aku bilang Islam itu proporsional. Yang gajah ya nyumbang banyak, yang semut ya nyumbang dikit. Ya, nggak harus semua nyumbangnya sama rata sama rasa. Itu komunis sama rata sama rasa itu. Kalau kita Islam proporsional, dia nyumbangnya banyak wajar. Orang dia gajah, dan nyumbangnya kecil wajar, orang dia semut kok. Nah, apakah kau itu gajah dalam status sosial ekonomimu? Apa kamu itu semut? Yang paling tahu itu kamu. Jadi kamu yang paling tahu berapa yang harus kamu keluarkan untuk mendukung dakwah. Gitu loh. Ngerti kamu? Sudah kamu mendapat pelajaran seperti ini tentang sholawat.
Kamu yang paling tahu. Aku ini gajah, aku ini semut. Itu kamu yang tahu. Terus kamu tanya dalam hati yang paling dalam. Sudahkah kamu mendukung dakwah Islam, mendukung Islam dalam apa saja lah, pembangunan musola, pembangunan langgar, panti asuhan anak-anak, pondok pesantren, kiai, ustadz. Tapi kalau mendukung kiai dan ustadz tuh harus yang benar-benar kamu lihat. Sekarang ini banyak baju kesolehan yang dijual. Aku dapat informasi ternyata ada yang dulu terkenal sebagai ustadz dan sekarang bermasalah dengan hukum karena itulah, karena tidak jujur. Aku juga heran. Orang seperti itu kok bisa ya? Dia memakai jubah kesolehan untuk menipu umat Islam. Itu loh. Kurang apa dia sama Allah? Sudah dikasih popularitas. Di bumi dia sudah dikasih popularitas. Sudah disanjung begitu banyak umat Islam. Tapi ya salah umat Islamnya sendiri. Gampang terpesona oleh sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kelakuannya itu bosok kon ora weruh. Sekarang baru tahu lu. Makanya kalau lihat orang itu lihat luar dalam. Kalau soal jubah kesolehan aja beli 500.000 di pasar, baju koko apa kok, kopiah kok apa, sarung supaya dilihat orang, oh ustadz, oh kiai gitu. Apa sulitnya? Makanya aku kan sudah bilang, kalau Islam hanya diukur oleh pakaian, aku tidak ada di sana. Gus Betik tidak ada di sana. Tetapi kalau Islam diukur bagaimana dia mencintai Kanjeng Nabi, Allah dan Islam, aku berusaha hadir di sana. Makanya aku untuk hal-hal yang aksesoris itu enggak silau aku. Enggak silau sama sekali. Enggak silau. Oke, nanti cari sejarah, banyak itu buku-buku sejarah bagaimana dukungan yang diberikan Ibunda Khadijah dalam mensupport Kanjeng Nabi. Ya. Oke. Satu saat aku pernah dengar kajian dari kiai itu dari Cirebon, tidak salah, ya, dari Cirebon, dan aku sangat apa ya, sangat masuk ke dalam hatiku kajian itu, ya, meskipun kajiannya itu sederhana, ya, gampang, tidak kampus minded, ya. Tolong airnya ditutup nanti supaya nggak dengar kesini suaranya, ya. Tapi itu sangat membekas di dalam hatiku, ya. Dan aku benar-benar, orang Jawa bilang itu ketenggengan atas kajian yang disampaikan oleh Pak Kiai dari Cirebon itu. Aku lupa, belum sempat nyatet namanya. Jadi gini, ini penjelasan Pak Kiai. Pada satu waktu sore itu ya, sore senja gitu ya. Kanjeng Nabi itu duduk bersama Ibunda Khadijah, ya, kalau kita di teras lah gitu ya. Di teras gitu waktu sore. Ketika duduk itu, Kanjeng Nabi itu memandang wajah Ibunda Khadijah sang istri tercinta dengan pandangan yang sangat tajam. Ya. Dilihatin gitu wajahnya Ibunda Khadijah. Dilihatin gitu. Dilihatin gitu. Ya, dilihatin. Terus Ibunda Khadijah ya meskipun suaminya ya tersipu malu ya. Gampangnya kita kenapa sih kok gitu amat, kok nggak seperti biasa-biasanya, gitulah kira-kira ya kalau bahasa lepas. Dilihatin aja gitu wajahnya Ibunda Khadijah sambil duduk gitu ya di teras lah gitu. Setelah itu Ibunda Khadijah ya nggak betah, langsung ngomong seperti tadi itu. Ada apa sih kok gitu-gitu amat gitulah ya. Lalu apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad? Inilah sebuah kejujuran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak melupakan jasa
dukungan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah atas beban, tugas, tanggung jawab dari Allah yang dibebankan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam mendakwahkan Islam. Kanjeng Nabi Muhammad jujur, tidak mau menutup-nutupi, dan diakui. Ketika Ibunda Khadijah bertanya, "Wahai suamiku, kenapa sih kok gitu-gitu amat melihat aku?" Maka Kanjeng Nabi Muhammad menjawab dengan jujur, "Wahai istriku, kalau tidak karena engkau, aku tidak menjadi nabi." Coba. "Wahai istriku, kalau tidak karena engkau, aku tidak menjadi nabi." Tolong kalimat ini dipahami dalam bahasa sastra, ya. Jangan dipahami dalam bahasa fikih. Repot nanti. Nanti rame kita nanti. Ya. Tolong pahami dalam bahasa sastra. Apa artinya? Artinya Kanjeng Nabi mengakui dukungan tanpa reserve, berapa banyak harta kekayaan yang itu dicurahkan untuk mensupport dakwah Nabi, itu sama Nabi diakui. Dan Nabi mengucapkan terima kasih sebagai apresiat yang harus diberikan kepada Ibunda Khadijah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mengomong, "Kalau tidak karena engkau, aku tidak jadi nabi." Coba. Itu sebuah pengakuan jujur itu. Bagaimana habis tanpa batas, tanpa reserve Ibunda Khadijah mendukung. Karena dakwah itu perlu biaya, bos. Nggak ada makan siang yang gratis tuh, nggak ada. Ya, nggak ada. Makalah itulah kalau misalkan kita lihat bagaimana Madinah Al-Munawwaroh nanti di sana dibentuk Baitul Mal. Ya. Oke, aku ulangi lagi. Jadi Ibunda Khadijah itu termasuk orang-orang pertama yang mendukung. Bahkan, tolong kalau aku salah, ya, surat Al-Ahzab itu boleh jadi saat itu, ini kan awal kenabian ini, ya, awal kenabian kan ini, boleh jadi surat Al-Ahzab itu pada saat itu belum turun loh, ya, belum turun ke belum Nabi sampaikan ke umat maksudku, ya, karena aku dijelaskan begini tentang turunnya Al-Quran itu begini. Dari Kanjeng Nabi, ya, dari Allah via malaikat ke Kanjeng Nabi itu sudah selesai turunnya. Maka diwisuda terus menjadi Nabi untuk mengajarkan kita. Itu yang disampaikan guru Al-Quranku Gus Panani seperti itu. Karena tidak mungkin seorang dosen itu belajar tentang materi misalkan tentang percepatan atau gerak lurus, atau tentang kalau kimia itu redok. Jadi antara dosen dan mahasiswanya itu, misalkan dosennya mau ngajar redok, kan harusnya dia paham dulu redok, baru diajarkan kepada mahasiswanya. Tidak mungkin ini belajar dalam waktu yang relatif sama. Tidak mungkin. Itu nggak logis. Maka aku pikir-pikir, ini logis juga ini. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sudah turun 6.236 kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dia diwisuda. Kan lucu, dia akan jadi dosen kita tapi dia belum khatam Al-Qurannya, kan aneh. Begitu juga seseorang diangkat jadi dosen kalau dia sudah menempuh semua mata kuliah itu dengan bagus, baru dia mengajar. Kan begitu. Baru nanti turunnya ke kita, nah itu turun yang kedua. Itu berdasarkan ada yang asbabun nuzulnya, ada yang tidak. Jadi tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Makanya asbabun nuzul itu sebuah alat bantu untuk kita memahami duduk permasalahannya. Misalkan ya tentang volley game, ya. Aku memplesetkannya volley game, ya, poligami itu, ya. Tentang
apalagi ya pernikahan, itu kan banyak aturan-aturannya ya, tentang tawanan perang, tentang apa lagi, banyak itu di Al-Quran itu. Tapi kalau kita baca ya, tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu punya asbabun nusul. Jadi asbabun nusul itu tidak boleh mengikat makna atau konteks dari Al-Quran, tidak boleh. Dia hanya sekedar alat bantu saya untuk memahami. Oh begini, ya. Oke. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah menerima Al-Quran 6.236 komplit, lengkap. Maka dia sudah menjadi Nabi dan tugas dia mengajar. Kan lucu kalau ini belum tamat sudah mengajar. Baru nanti turunnya ke kita itu bertahap juga. Yang dalam waktu 23 berapa tahun deh? 23 tahun kalau dibulatkan itu ya. 13 tahun dan 10 tahun. Iya. Kalau dibulatkan 23 tahun dakwah Kanjeng Nabi itu. Disitulah Al-Quran turun bertahap. Ya. Oke. Kembali ke Ibunda Khadijah tadi. Apa yang bisa kita ambil? Dia mendukung walaupun ayat ini belum turun. Ya belum turun lah. Turun ke Nabi sudah, turun ke umat untuk diajarkan belum. Tapi sudah mendukung. Artinya apa? Memang seandainya ayat ini pun belum turun, kalau kita sudah mengaku umatnya Kanjeng Nabi, ya harus mendukung. Apalagi ayat ini sudah turun terus kamu nggak dukung, kan sama aja pekok, sama aja goblok kamu. Aku ulangi, ketika itu awal-awal Islam, Ibunda Khadijah memberikan dukungan tanpa reserve. Ayat ini belum turun ke umat, bukan ke Kanjeng Nabi ya. Aku jelaskan tadi kan sudah ya. Kalau Nabi kan sudah 6.236 ayat, ke kita ini belum turun. Tapi Ibunda Khadijah sudah mendukung. Artinya apa? Aku akan membalik ini permasalahan. Ya. Seandainya surat ini pun tidak turun, kita kalau sudah ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya harus mendukung. Apalagi ini suratnya ada. Ya harus dan harus mendukung. Paham? Oke. Itu tentang Ibunda Khadijah, ya. Nanti lihat di sirah ya, banyak itu. Kalau di sini tidak mungkin dong aku sampaikan secara detail, tapi intinya dukungan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah ya, atas usaha Kanjeng Nabi menciarkan Islam itu begitu kuatnya ya. Sampai-sampai dalam satu kisah ya maklumlah ya, namanya mungkin juga itu cinta pertamanya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi kita tarik ke sisi manusiawinya ya, namanya first love kan itu sulit untuk dilupakan. Pada waktu itu Kanjeng Nabi sudah bersama Ibunda Aisyah. Mungkin karena kangen, karena apa, karena namanya orang dicinta itu kan ya bagaimana gitu loh ya. Ini perasaan sehingga sulit aku untuk mengatakannya. Kanjeng Nabi kelepasan omong itu nyebut nama Ibunda Khadijah. Ya. Lah Ibunda Aisyah itu dengar. Lah Ibunda Aisyah ya wajar lah, namanya juga wanita, cemburunya juga ya seperti itu ya. Cemburu gitu loh ya. Terus bilang, ngapain sih nyebut-nyebut yang lama, orang masih sudah diganti yang baru yang lebih bagus, kira-kira begitulah ya. Pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad marah loh. Artinya apa? Tidak boleh, jangan begitu. Hormati bagaimana perjuangan Ibunda Khadijah mendukung aku sehingga aku bisa jadi nabi. Diingatkan itu Ibunda Aisyah. Ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan Kanjeng Nabi Muhammad terhadap Ibunda Khadijah itu tidak luntur sama sekali. Karena mengingat jasa perjuangannya dalam bersolawat untuk Nabi. Gitu ya. Oke. Jelas ya? Bersolawat ya. Seperti itu. Bukan
dinyanyi-nyanyiin, dibaca-baca. Bukan itu saja. Apa itu tak boleh? Boleh, silahkan. Tapi pesan yang menjadi proporsional penting ini harus kamu lakukan. Masalahnya sekarang yang proporsional justru dilupakan. Nah, aku berusaha semampu mungkin supaya Islam ini bangkit. Ayo kita bersolawat sebagaimana proporsional solawat itu harus kita tempatkan. Gitu loh. Ya. Oke. Selanjutnya Naufal bin Warokoh. Ya, aku kurang jelas entah itu paman entah itu sepupu ya. Maka aku tulis pertama Ibunda Khadijah. Ya. Kedua Naufal bin Warokoh. Ini Kristen atau ya ahli kitab dari Kristen ini ya. Ini satu ya, ini dua ya, ini. Ketika Ibunda Khadijah mengajak suami tercintanya untuk meminta advice terhadap kerabatnya yaitu Naufal bin Warokoh, setelah diceritakan ya, ketemu Jibril begini itu, bacalah di sejarahnya, itu lengkap ya. Apa kata Naufal bin Warokoh? Maka dikatakan bahwa dia itu nabi dan kalau aku berumur panjang, aku ada barisan terdepan untuk mendukung dia. Coba. Tuh. Memang pada saat itu usia Naufal bin Warokoh sudah sepuh. Ya. Maka dia mengatakan, seandainya aku nek wong Jawa ngene bilang begini. Menangi itu apa ya? Nek aku menangi, aku dukung kon. Menangi itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Kalau nanti umurku sampai ya, aku akan ada barisan pendukungmu. Aku akan mendukungmu dengan sepenuhnya atas upayamu mendakwakan Islam. Naufal bin Warokoh. Kan aku sudah jelaskan kemarin. Setelah kenabian itu dipublis ya, itu barisan kan terpecah menjadi dua, barisan pro dan barisan kontra. Nah, kita menentukan sikap. Kita di barisan mana? Gitu loh ya. Tentunya kita barisan yang pro, yang mendukung, bukan yang kontra. Nah, Naufal bin Warokoh sudah menentukan sikap, dia ada pada barisan yang mendukung kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, sampai dia ngomong, seandainya umurku sampai, aku akan mendukungmu. Karena Naufal bin Warokoh ahli kitab ini tahu bahwa sosok Muhammad bin Abdullah itu adalah Kanjeng Nabi. Ya, nih, oke. Naufal bin Warokoh. Oke. Ini ada satu sosok yang kadang-kadang menjadi kontroversi dalam kajian kita. Siapa dia? Dia adalah paman Kanjeng Nabi Abu Tholib. Setelah ibunda Kanjeng Nabi siapa namanya itu? Aminah. Ibunda Aminah wafat. Kanjeng Nabi diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib dan itu kisarannya cuma 2 tahunan ya. Kemudian diasuh oleh Abu Tholib ini, sang paman. Ini adiknya bapaknya, adiknya Pak Abdullah ini ya. Ini paman. Ini paman. Kamu lihat. Dukungan yang diberikan oleh Abu Tholib itu juga tanpa reserve. Kasih sayang dia sebagai paman kepada keponakannya ya, itu melebihi kasih sayang dia kepada anak-anaknya. Coba. Diasuhnya. Makanya aneh kalau ada yang percaya Kanjeng Nabi itu
nggak bisa baca tulis itu aneh. Nggak mungkin dibiarkan sama Abu Thalib, nggak mungkin. Abu Thalib itu tentunya memberikan pendidikan kepada keponakan yang sangat dicintainya itu. Orang Ali aja bisa baca, bisa tulis kok. Kasih sayang paman ini terhadap Kanjeng Nabi itu melebihi dari kasih sayang beliau terhadap anak-anaknya. Kan biasa kan dalam hubungan keluarga juga kita kan seperti itu. Ya. Misalkan aku gitu ya, terus sama anak-anakku, terus ternyata keponakanku yatim piatu ikut aku, itu mesti aku menunjukkan kasih sayangku lebih dari anak-anakku. Nanti kalau protes, kamu kan kamu kan nduk, masih bahagia, kamu ada bapak, ada ibu, terus bagaimana emasmu itu? Pak D sudah nggak ada, Bu D sudah nggak ada, atau Pak Lik sudah nggak ada, Bu Lik sudah nggak ada, kan bapak harus menyayangi seperti aku menyayangi kalian semua, gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan ada kecemburuan itu kan biasa saja terjadi ya. Tapi ya seperti itu. Kasih sayang beliau itu kepada Kanjeng Nabi itu tanpa reserve. Begitu juga setelah Kanjeng Nabi menjadi nabi, kasih sayangnya itu dukungannya tanpa reserve pula. Ancaman-ancaman apapun kalau itu bersentuhan dengan Kanjeng Nabi, itu akan dinihilkan oleh Abu Thalib. Bahkan Arab-Arab jelebo, kafir-kafir Arab yang kurang ajar itu gak berani macam-macam terhadap Kanjeng Nabi. Gak berani. Karena apa? Sang paman ini menjadi garda depan pelindung Kanjeng Nabi. Ini juga orang yang disegani ini, Abu Thalib ini, bukan orang sembarangan. Karena apa? Lihat dari bapaknya penguasa Mekah, anaknya juga ya menjadi putra mahkota. Terus ono cucune penguasa Raja Mekah, ponakane putra mahkota, terus buta huruf, terus jarene rembes, goblok ta kuwi. Iya nek putune tukang ngarit. Gitu. Jadi bagaimana rasionalitas kita itu harus kita bangun. Ya. Oke. Seperti yang peristiwa itu ketika ada orang-orang Arab kafir-kafir ini, musyrik-musyrik ini berkumpul setelah dakwahnya Kanjeng Nabi semakin meluas ya, semakin mendapat sambutan, akhirnya bersepakat mereka berkumpul untuk menemui Kanjeng Nabi ya. Terus intinya ya dikasih gula-gula lah gitulah ya. Sudahlah, maumu apa? Yang penting nggak usah dakwah gitu ya. Tapi kan ketika utusan Arab-Arab jelebo ini, jelebo itu jelek dan bodoh ya. Jadi jahiliyah itu kebodohan ya. Arab-Arab jelebo itu mau ketemu Kanjeng Nabi kan enggak ada. Yang ketemu itu pamannya Abu Thalib. Lalu pesen ke Abu Thalib. Sama Abu Thalib disampaikan kepada Nabi pesannya itu. Yang intinya akan dikasih gula-gula lah, dikasih sesuatu yang menyenangkan, yang penting dakwah berhenti gitu. Setelah itu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Kanjeng Nabi itu aku lupa yang di tangan kanan atau yang di tangan kiri itu yang mana, itu apa bulan atau matahari, itu kalian lah nanti lihat sejarahnya seperti itu ya. Dan aku tidak akan berhenti dari dakwah ini gitu. Itu Abu Thalib itu mesem. Kalau dalam sebuah cerita itu gitu. Mesem itu artinya apa? Bangga. Nih loh, keponakanku ini tidak bisa dinegosiasi kalau sudah berbicara kebenaran. Itu loh. Jadi bangga sebagai pamannya, dia bangga punya keponakan yang mempunyai mental baja, mental tangguh, tidak bisa diajak negosiasi kalau sudah berbicara kebenaran. Jadi senyum. Dasar anak saudaraku, dasar cucu dari bapakku gitu. Kanjeng Nabi tidak mau dinegosiasi.
Makanya sekarang mungkin ada yang mendengarkan kajian ini, para pejabat-pejabat, tirulah Kanjeng Nabi. Kalau sudah berbicara kebenaran, dia tidak bisa dinegosiasi. Benar tetap benar. Walaupun dikasih uang 1 truk, tidak ada nego-negoan. Itu loh. Ini kalau ada pejabat-pejabat, tolong contoh Kanjeng Nabi itu. Ya. Dan di sanalah dakwah Kanjeng Nabi kan pesat gitu. Baru nanti setelah Abu Thalib ini meninggal, cuman nanti ada Abu Thalib ini, mumpung aku belum lupa ya, ada sedikit berbeda. Abu Thalib ini tidak ini loh, tidak ini. Makanya terjadi perdebatan posisi Abu Thalib itu di surga atau di neraka, di jannah atau di nar. Karena apa? Perjuangannya terhadap dakwah Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu tidak perlu diragukan. Tetapi sampai akhir hayatnya beliaunya tidak mau bersahadat. Jadi Kanjeng Nabi ini sampai minta, kalau gampangnya, bersahadatlah wahai paman, nanti aku akan membelamu. Itu saking cintanya Kanjeng Nabi terhadap pamannya. Tapi berdasarkan riwayat itu beliau tetap tidak bersahadat. Jadi beliaunya itu kalau yang ini tidak. Kalau yang Ibunda Khadijah iya. Kalau yang ini estafet sebetulnya, tapi kan kesusu tua. Kan estafet. Kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, kita ikut syariat Kanjeng Nabi Isa. Kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, kita ikut syariat Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Kan dia bilang, kalau umurku sampai aku akan membela. Ya ini sepertinya bukan tidak mau, tapi apakah sampai atau tidak itu sejarah. Kalau ini jelas sejarah mengatakan dia tidak berislam, dia hanya bersolawat. Kalau Ibunda Khadijah, dia bersolawat dan berislam. Ya, ini bedanya. Mumpung aku ingat, nanti takutnya terlupakan. Oke. Setelah Abu Thalib wafat, barulah Arab-Arab kurang ajar itu berani mengadakan serangan-serangan fisik sampai rencana pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi. Waktu Abu Thalib masih sugeng, masih hidup, nggak berani. Ini satu-satunya orang disegan, ini palang pintu ini. Dia nggak berani macam-macam terhadap Kanjeng Nabi. Baru nanti setelah ini paman Abu Thalib meninggal, Arab-Arab itu semakin kurang ajar. Sampai-sampai ada perencanaan pembunuhan. Sampai di apa namanya itu? Dihadiahkan gitu loh, apa namanya itu? Disaimbarakan. Kan itu peristiwa yang ada gali lubang itu, Kanjeng Nabi Muhammad mau dianu, terus Kanjeng Nabi lari, dia mengejar, dia masuk lubang yang dia bikin sendiri, terus sama Kanjeng Nabi, dia ada di bawah, pedangnya di Kanjeng Nabi ini. Nah, kalau misalkan aku mau bunuh, sama nolong kamu, gituin. Itu kan peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad mau dibunuh. Kenapa? Karena paman Abu Thalib sudah tidak ada. Ketika paman Abu Thalib itu masih sugeng, nggak berani menyerang secara fisik, nggak berani. Paling ya usul seperti tadi, gitu aja. Ya, sudah adzan deh. Mau adzan ya. Oh sudah, ini sudah adzan. Oke lah, karena sudah adzan dan aku segera sholat asar ya, aku closing aja. Jadi ini 3 nama orang-orang yang pertama ya, orang-orang pertama yang bersolawat itu adalah Ibunda Khadijah, ya, Ibunda Khadijah. Kemudian Naufal bin Waraqah, ya. Kemudian Abu Thalib, ya. Kalau Abu Thalib ini kekuasaannya ini mendukung, karena ini orang disegani. Nah sekarang kalau kamu berkuasa tidak mendukung Islam, aduh, nggak tahu aku harus bicara bagaimana. Ya, oke, ini dulu supaya bisa menjadi bekal kalian sehingga melakukan sholawat itu dalam proporsi yang sebagaimana mestinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.